Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farda Lasani dari Pendidikan Matematika kelas 2B. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari karya tulis. Karya tulis yang saya buat berjudul Meningkatkan Proses Pembelajaran Digital pada Pendidikan Matematika di Sekolah. Yang pertama, abstrak. Abstrak dari karya tulis ini ialah perkembangan internet dan teknologi cepat berkembang pesat di dunia, tidak terutama di Indonesia. Perkembangan teknologi ini tidak terpaut dalam hal kehidupan sosial saja, tetapi juga terhadap dunia pendidikan, di mana sekarang pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain sudah berbasis dengan teknologi. Dengan adanya teknologi ini juga dapat memajukan dan dapat menuju ke dalam tujuan pendidikan yang lebih baik lagi. Tantangan dari adanya kemajuan teknologi ialah pemahaman dari para pendidik ataupun siswa yang kurang. Misalnya, dalam hal siswa sulit untuk memahami internet. Dalam hal guru, terutama dalam guru-guru yang berumur juga tidak memahami internet. Disinilah permasalahan yang saya ambil, di mana nantinya hasil penelitian akan menghasilkan ialah bahwa terdapat banyak siswa yang menyukai matematika, akan tetapi dengan adanya pembelajaran matematika teknologi malah menghambat pembelajaran atau mengurangi kecintaan mereka terhadap matematika. Pendahuluan. Perkembangan teknologi secara internet sudah berkembang pesat dan sudah berdampak ke dalam pendidikan, tidak hanya ke pendidikan, bahkan pemerintahan dan lain-lain juga sudah terdampak dengan teknologi. Perkembangan teknologi yang memadai ini harus dijalani dengan perkembangan sumber daya manusia yang juga harus meningkat, di mana ini yang menjadi permasalahannya. Seperti dalam proses pembelajaran atau belajar mengajar, guru atau siswa tidak memahami internet dan teknologi dengan baik, tempat tinggal yang jauh dari kawasan internet, atau keadaan ekonomi, khususnya pada siswa-siswa sekolah menengah atas yang dimana mereka hidup sudah dalam masa milenial, akan tetapi guru yang mengajar sudah terlampau umur dan kesulitan dalam memahami internet. Dengan adanya karya tulis ini, saya bertujuan untuk memberikan program-program yang dapat digunakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan pembelajaran matematika berbasis teknologi agar lebih maksimal dalam penggunaannya. Metode yang saya gunakan ialah meta-analisis, di mana saya menganalisis melalui 25 sampel dari kelas 11 dan 12 melalui penyebaran angket melalui Google Form dengan sosial media. Data yang diperoleh lalu diuji dan dipaparkan dengan penjelasan. Angket yang disebar berisi mengenai berapa kecintaan siswa terhadap matematika dan bagaimana penerapan proses belajar mengajar digital yang secara tidak langsung sudah dialami oleh siswa pada saat masa new normal di saat pandemi seperti ini. Hasil dari pembahasan. Hasil dari penelitian yang saya gunakan ialah bisa dilihat dalam diagram bahwa cukup banyak siswa yang menyukai matematika. Di sini ada nilai plus di mana dengan adanya siswa yang banyak menyukai matematika, seharusnya pembelajaran teknologi harus lebih maksimal. Dengan ditambah dengan bahwa seluruh siswa mengetahui internet dan bahkan siswa ada yang sudah mengerti dengan laptop, walau masih banyak yang mengerti dengan handphone. Akan tetapi untuk guru sudah cukup banyak, yaitu sampai 84% guru sudah mengerti atau memahami internet atau teknologi digital. Akan tetapi ada 16% yang tidak atau mungkin tidak memahami internet. Dan pembelajaran digital di sekolah belum terdapat 64% sudah diterapkan, 8% tidak diterapkan, dan 26% itu
28% itu sudah diterapkan. Di sini dapat dilihat bahwa pembelajaran digital sudah cukup ampuh atau sudah cukup dilakukan atau dijelaskan di dalam pembelajaran. Dan terdapat efek dari pembelajaran digital dalam matematika, di mana pembelajaran matematika di sekolah, apakah guru lebih menarik mana menggunakan digital atau tidak menggunakan digital, di sini bisa dilihat bahwa banyak siswa yang tidak menyukai pendidikan dengan digital. Jika ini terjadi, maka pendidikan digital tidak akan berjalan dengan baik. Maka harus ada perubahan-perubahan atau program-program yang dilakukan, baik dari mulai calon guru, terutama dalam mahasiswa pendidikan, terutama pendidikan matematika, atau tujuan lain, atau dari guru yang sudah mengajar atau siswa. Ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama di masa mengajar, yaitu pada saat guru, dapat dilakukan dengan adanya kerjasama dengan sekolah melakukan rutinitas jadwal pendalaman teknologi yang bekerjasama dengan para guru TIK dapat terkhusus dalam aplikasi matematika yang dapat mempermudah. Sekolah juga harus menyediakan mengenai hal-hal yang membantu pendalaman materi ataupun pendalaman dalam teknologi. Materi di sini ialah bagaimana guru memahami dengan adanya perkembangan teknologi seperti aplikasi GeoGebra, pembuatan video yang lebih menarik, dan Zoom yang lebih menarik dan bisa dimengerti oleh siswa. Kepada siswa juga, sekolah harus bekerja sama dengan pengelola teknologi ataupun para guru TIK dalam menerapkan kegiatan rutin dalam pendalaman materi yang berhubungan dengan siswa, di mana siswa diajarkan bagaimana mengenal internet dan bagaimana mengenal teknologi dengan baik. Tak luput peran mahasiswa, terutama dalam mahasiswa pendidikan, terlebih khusus dalam mahasiswa pendidikan matematika yang harus membantu. Mungkin dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan adanya ajaran untuk pembuatan PPT yang menarik, dan PPT tersebut bisa diakses oleh guru-guru yang kurang mengerti dalam teknologi. Pembuatan video yang menarik juga dapat digunakan untuk membantu guru-guru dengan cara membuat video lalu dimasukkan ke dalam YouTube atau media sosial lain dan di-share linknya dengan mudah. Di mana dengan adanya pembuatan PPT yang menarik dan video yang menarik ini dapat membantu guru dalam menjelaskan matematika. Terlebih di masa pandemi new normal yang masih kaget atau masih terlalu dini untuk ke dalam pendidikan. Selanjutnya ialah adanya mata kuliah atau pendalaman teknologi melalui aplikasi, pengenalan aplikasi matematika di perkuliahan, di mana peran dosen juga berpengaruh. Dosen dari kampus atau dosen mengenalkan aplikasi-aplikasi yang mudah diakses dan mudah dimahami. Selain itu, untuk mahasiswa dapat juga mengisi waktu kosong dengan mengadakan simulasi-simulasi baik ke sekolah-sekolah maupun melalui simulasi membuat video di internet untuk mempermudah guru atau siswa dalam belajar materi di pembelajaran digital. Kesimpulannya ialah terdapat beberapa program yang berpengaruh di dalam meningkatkan pembelajaran digital dari peran mahasiswa. Peran mahasiswa di masa kuliah ini itu mengenalkan aplikasi pendukung matematika atau memberikan universitas memberikan praktikum mengajar mulai dari pembuatan PPT yang menarik, membuat video yang menarik, ataupun penerapan aplikasi lainnya, serta memberikan simulasi-simulasi secara random kepada guru dan siswa di sekolah, baik secara sosial media maupun secara langsung. Selanjutnya, peran guru di sekolah sangat berpengaruh besar, di mana sekolah harus melaksanakan atau menjadwalkan rutinitas jadwal pendalaman teknologi yang bekerjasama dengan para guru TIK, dan juga sekolah menyediakan
layanan atau menyediakan materi-materi yang dapat diakses oleh guru dengan mudah dan dapat menjadi pembelajaran digital yang lebih menarik lagi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.